sesi kedua dari 2 sesi khusus hari ini. Yang pertama tadi calon gubernur dari Kepri, calon gubernur dari Sumatera Utara, calon-calon gubernur dari Sumatera Barat sudah bersamaan dengan calon bupati, wali kota, dan gubernur termasuk Aceh, 4 akibatnya. Aceh, Sumut, Sumbar, sudah bertemu. Yang muncul ada dari berbagai partai yang mendaftar dan bergabung. Ada kalau tokoh yang paling terkenal ya Pak Edi Rahmayadi sudah mendaftar. Kemudian ada banyak tokoh-tokoh di Aceh, tokoh-tokoh di Sumatera Utara. Nah, malam hari ini calon gubernur Lampung, bakal calon gubernur Jambi, gubernur Riau, Bengkulu, Sumatera Selatan, beserta seluruh calon-calon bupati dan wakil bupati, gubernur dan wakil gubernur, calon-calon yang saya sebutkan tadi. Bangka Belitung, Riau, Sumsel, Jambi, Bengkulu, Lampung. Nah, ini malam ini mulai dilakukan fit and proper, sekaligus tanda dimulainya konsolidasi untuk seleksi dan persiapan penetapan. Setelah ditetapkan tentu sekaligus persiapan malam hari ini adalah untuk pemenangan. Nah, itu kira-kira ada pertanyaan? Saya Fauzi dari terus poin-poin untuk pertemuan mereka ini apa sih sebenarnya yang ditunjukkan? Apakah itu terkait misalnya poin-poin penting untuk pertemuan ini apa sih sebenarnya? Apakah itu terkait bagaimana survei mereka? Nah, kenapa harus dibagi per zona, Gus? Ada mungkin beberapa partai politik lain itu disatukan di Jakarta dari semua daerah. Ini malah PKB membagi per zona. Ya. Nah, yang selanjutnya terakhir soal Sulawesi Tengah misalnya, itu mantan pelatih kepala Timnas Amin itu maju juga sebagai calon gubernur Sulawesi Tengah. Apakah sudah ada komunikasi dengan PKB sebagai partai yang sama kemarin mendukung Amin? Terima kasih. Ya, pengumpulan ini semata-mata faktor teknis saja supaya lebih tidak terlampau besar jumlah yang hadir, sehingga kita bagi-bagi sampai besok. Besok berapa sesi besok? Besok 2 sesi juga. Untuk Sulawesi nanti tanggal 5 akan kita kumpulkan di Makassar, karena supaya tidak terlampau jauh dengan lokasi para calon-calon. Nah, dengan pengumpulan per zona dan sekedar teknis supaya lebih efektif, maka sebetulnya termasuk penjajakan dari aspek elektoral tentu saja. Yang kedua integritas, yang ketiga komitmen terhadap strategi pembangunan daerah yang memang intinya PKB untuk pilkada tahun ini benar-benar mengabdikan seluruh pilihannya kepada kepentingan rakyat daerah. Terutama kita ingin mendorong desentralisasi kembali. Selama ini 10 tahun terakhir terlampau sentralisasi. Sehingga kita PKB menginginkan para calon kepala daerah ini betul-betul siap menjadi pimpinan otonom daerah. Kita kembali kepada spirit reformasi 1998 sehingga kita bisa mempercepat kemajuan dan kemakmuran rakyat. Nah, itu visi kami, sehingga nanti suatu hari kalau redistribusi kekuasaan melalui otonomi daerah itu berjalan kembali secara maksimal, para kepala daerah yang terpilih ini benar-benar sudah siap. Ini mimpi PKB adalah keseimbangan, tidak semuanya menjadi sentralisasi. Oke, cukup? Soal komunikasi tadi, Gus? Ya, saya tidak hafal satu persatu.
nanti Des Pilkada yang akan melaporkan ke saya, tapi saya nggak hafal. Di tiap daerah masing-masing saya nggak hafal. Tapi tentu akan kita jadikan banyak masukan tadi, elektabilitas, kapasitas, visi. Agenda perusahaan Pasti ini, visi-visi perubahan tentu saja. Masih penjaringan. Nanti akan ada fit and proper. Masih ada perdebatan survei, pendampingan. No, tidak ada. Kader atau tidak kader sama. 3 kriteria, elektabilitas, kapasitas, visi. Kader pun kalau tidak masuk 3 kriteria visi ini tercoret. Saya belum tahu siapa yang daftar. Untuk Cagup banyak, ada 5-6 tadi yang hadir. Ya, dorongan dari PKB DKI minta Ida Fauzia supaya dicalonkan. Masalahnya kan kita butuh 10 lagi untuk bisa mengusung Ida Fauzia. Ya tentu tidak mungkin kita bisa memastikan kalau tidak ada 10 kursi lagi yang membackup. Tentu proses yang harus kita lihat. Itu partai ya. Nanti kita lihat. Gus, melanjutkan ke PKS kan, ketika PKB dengan PKS gabung kan itu sudah cukup untuk bagaimana kelanjutannya? Apakah sudah melihat siapa kader PKS yang belum ada. Kita dengan PKS belum sampai detailing pada calon, tapi komunikasi lebih mudah. Terus kalau untuk pilkada Jatim PKB masih apa? Masih proses. Nanti tanggal 4 dimulai penjaringan awal. Ini dari PAN kan ada harapan akan supaya koalisi besar belum. Sampai detik ini Bu Khofifah belum mendaftar di PKB. Jadi ya gimana kita nggak tahu katanya. Belum, ya pokoknya bagi kita yang daftar yang kita akan. Tapi khusus PKB bisa mengusung satu pasang calon nih, Gus. Siap, satu calon. Bisa sendiri, bisa mengusung. Kita punya banyak daerah yang bisa mengusung sendiri. Kita banyak daerah yang juga harus koalisi. Ini kan habis pilek dan pilpres serentak, untuk pilkada ini persiapan logistiknya bagaimana? Apakah dibahas dalam rapat-rapat dekat ini? Logistik Pilkada mendatang, pembiayaan. masing-masing, ya, kita masing-masing diurus oleh masing-masing calon. Nggak ada. Jadi partai memfasilitasi, tapi soal pendanaan kita tidak bisa membantu. Berarti menegaskan aja, menggarisbawahi bahwa politik tanpa mahar ya, Gus ya? Oh nggak ada mahar-maharan. Dari dulu nggak ada mahar-maharan. Ya betul. Bukan hanya kader PKB. Ketika saya bertemu Pak Prabowo, Presiden terpilih, yang kita sampaikan adalah 8 visi perubahan. Yang menurut kami, dan saya baca statement Pak Prabowo 2 hari yang lalu juga, iya tidak ada pilihan, memang ada sesuatu yang memang harus dirubah. Kalau enggak berat. Akses ekonomi bagi ada perubahan berat. Perubahan ini kan menurut saya bukan soal kepemimpinan atau keberlanjutan kepemimpinan, bukan. Itu sudah selesai, pilpres sudah selesai. Perubahan ini adalah kemampuan daya tahan pemerintah di dalam menjawab tantangan ekonomi, tantangan sosial, tantangan budaya. Dimana kalau nggak ada perubahan, saya yakin kolaps keadaan. Perubahan-perubahan, strategi pembangunan, perubahan-perubahan
itu untuk mengantisipasi krisis global, mengantisipasi tuntutan masyarakat. Masyarakat ini semakin kritis, tuntutannya besar. Kalau nggak ada perubahan skenario cara kerja, ya berat mengantisipasi. Beras misalnya kalau nggak ada perubahan lagi, wah, kolaps kita, impor terus. Selama kita kemarin kan cukup tajam mengkritisi soal basket, apakah itu juga yang akan disampaikan ke Pak Prabowo kemarin? Ya, kita akan ajak berdebat. Food estate itu memang harus didiskusikan. Artinya Gus ini masih akan memperjuangkan Semua menyangkut salah satu visi perubahan itu apa? Menjaga lingkungan hidup. Itu harus menjadi visi utama. respon Pak Prabowo terkait tugasnya juga. Oh, nggak sampai detail itu. Nanti kalau Pak Anies jadi menteri baru dibahas itu. Oh, salah. Ya.